Halo Bray semua, kembali lagi di video Bray Suara. Bray, kali ini saya mau review penggunaan 100 km pertama Yamaha Gear Ultima Hybrid tipe S, tipe tertingginya. Ini motor viral. Sebelumnya saya ada first impression atau unboxing dari Yamaha Gear Ultima itu di video sebelumnya. Mungkin saya taruh di link bawah. Nah, tapi kali ini adalah impresi 100 kilo pertama, jadi belum servis pertama, masih 100-an kilometer pertama lah menggunakan motor ini. Dipakai dalam kota aja, macet-macetan dan lain sebagainya. Dan sekali lagi Bray, disclaimer, ini sudut pandang dari saya pribadi. Saya tinggi 177, beratnya 100 kilo lebih. Jadi saya bisa dibilang lebih besar dari orang Indonesia rata-rata, dan saya gambot. Ya. Nah, kita mulai Bray ya. Dan disclaimer, saya beli sendiri ya, saya nggak disponsori atau endorse oleh pihak manapun ya. Nah, Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid tipe S ini rasanya saat pertama kali saya gunakan, impresi saya duduk sama saya pegang kendali adalah oke, nyaman, kecil, ringan. Tarikannya gimana? Tarikannya awal-awal CCVT-nya ini entah kok agak geter ya. Di 20 km pertama kayak geter, tapi kalau dia sudah mulai meluncur di atas 30 itu udah oke. Dan saya disclaimer, saya baru kecepatan 60. Saya masih ngikutin pedoman Ryan sih, walaupun sudah nggak putul lagi kan katanya ya Ryan, tapi saya masih ngikutin pedoman Ryan yang kalau motor tuh jangan terlalu digeber. Jadi kalau saya ngegas tuh ngurut Bray gini nih, pelan-pelan, bukan yang begini buka gaspol. Karena belum 1000 km atau belum servis pertama, saya masih nganut itu. Nah, Bray gimana? Masih nganut Ryan nggak? Kalau saya ya masih jaga-jaga gitulah selama ini motor baru saya. Jadi saya masih belum ngebut-ngebut amat, saya cuman paling maksimal 60 dan saya buka gasnya agak pelan. Nah, itu perasaan saya sih, rasa saya itu agak geter, kayak agak geret gitu loh. Dan kalau agak tanjakan Bray, tanjakan nih motor, itu stangnya tuh agak bergetar gitu loh, kayak geret gitu. Tapi abis itu udah di atas 20 atau dia udah mulai lancar jalan, udah enak gitu loh. Rasa saya sih demikian ya. Nah, karena ini joknya lebar Bray, saya yang gambot, saya nyaman banget loh. Saya ingat saya pernah pakai juga Honda Beat, karena dia kecil banget ya joknya, jadi di saya tuh kurang nyaman. Tapi ini nyaman, ini oke ya. Kalau dibandingin Honda Beat, kan motor ini kan mau ngalahin Honda Beat kan. Lalu untuk pengereman, awal-awal saya pakai, remnya tuh belum pakem Bray. Mungkin karena masih baru ya, bleedingnya belum sempurna, kampasnya masih baru. Tapi ini di atas 50 km itu sudah mulai main, udah mulai pakem. Dan pakemnya Yamaha Bray ya, nggak yang langsung ngerem banget, tapi mesti di feeling ya. Nanti juga bisa Bray rasakan feelingnya udah dapet. Tapi oke, pakem, dia bisa meredam 125 ini dengan cukup oke lah. Tapi ingat, disclaimer, saya baru ngebut 60-an. Belum sampai 80, tapi mungkin 80 pun akan sulit ya 125 begini ya. Tapi oke lah. Untuk harian 40 ngerem mendadak, depan ada lubang ngerem mendadak, depannya oke. Dan belakang karena tromol Bray ya. Jadi ini dalamnya minta ampun. Karena tromol, dia nggak cakram ya. Iya, jadi ya udah lama juga sih saya nggak ada motor belakang tromol. Terakhir tuh Suzuki Shogun. Jadi perpaduannya menurut saya sih agak lucu, depan pakem, belakang agak dalam, nggak sepakem depan. Cuman ya oke lah. Jadi pengeremannya seperti itu menurut saya rasanya. Untuk suspensi Bray, suspensi motor ini bagi saya keras. Depan oke, belakang keras. Tapi saat saya bawa orang, saya gonceng, profilnya wanita ya, malah enak ngayunnya. Jadi ngayunnya lebih enak. Apa mungkin ini di setel buat beban berat ya? Harusnya ya, karena ini kan udah ada ininya, behelnya ya. Kalau saya sendiri dengan berat 100 kilo, saya merasa agak keras ya. Depannya oke lah ngayunnya, belakang tuh rebounding kayak agak tok gitu loh. Masuk jalan jelek agak kurang nyaman menurut saya ya. Itu sih. Ya mungkin harusnya sih bisa di-upgrade ya Bray, karena kita gunakan aftermarket. Apalagi yang ada tabung tentunya akan lebih baik dulu, karena kita bisa setel juga ya, reboundnya lain sebagainya. Itu sih yang saya rasakan. Terus ini sih yang saya nikmati dari motor basic ini ya, motor harian tempur ini. Lihat nih, saya bawa barang segini banyak, deknya rata, panjang banget, saya bisa bawa barang segini banyak. Bagasinya juga oke. Lihat nih,
Tuh bagasinya juga oke, ya gede banget ya. Salah satu key aspek bagus ya dari Yamaha untuk mau mengalahin Honda ya. Bagasinya gokil. Terus untuk fitur-fiturnya dia, teman-teman yang ngojol harusnya terbantu banget ya, karena ini tipe lighter tuh dia menurut saya lebih bagus dibanding yang USB. Kenapa? Lighter itu bisa digunakan macam-macam, Bray. Bisa mungkin teman-teman mau punya GPS atau mau punya macam-macam, kegunaannya lebih banyak sih. Cuman emang lebih modern yang USB ya. Terus untuk indikator ininya sendiri oke sih, terlihat dengan jelas. Terus basicnya juga oke, ada odometer, trip, ada jam, kilometer, tachometer nggak ada ya, ada trip, bensin, ada baterai. Oke lah. Cuman saya belum pernah pakai malam-malam, Bray. Jadi saya nggak tahu keterangannya kalau malam-malam gimana. Tapi untuk harian siang, oke lah panel display ini. Nggak kelihatan juga, cukup informatif. Terus yang saya kurang suka sih, impresi saya ini sih, Bray. Kuncinya sayangnya, walaupun masih pakai kunci, Bray, di tipe termahal, dia itu nggak ada shutter yang kayak tek langsung nutup. Ini nggak ada. Jadi kita harus manual, Bray. Harus bener-bener dimanualkan gitu. Ini begini nih. Ini sih yang bikin ribet aja sih. Kalau ada stuck gitu kan, kayak setahu saya dulu NMAX saya ada yang basic yang Gen 2 ada tombol teknya gitu. Seingat saya sih ya. Karena sekarang motor itu udah nggak ada, dan terakhir saya pakai NMAX dan XMAX yang dia keyless ya. Itu sih paling yang saya rasakan itu, Bray. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya. Yang ada pengalaman sama-sama pakai motor ini boleh sharing. Oh iya, bensinnya saya isi Shell Super ya, oktan 92. Ini udah 100 berapa tadi? 130, baru turun sekitar berapa? 3 bar. Katanya sih bisa sampai ada 160 ya, 1 liter untuk 60 kilo. Itu gokil sih. Tapi saya nonton di Otomotif TV, sama ada siapa tuh, Bray, yang komen 150 bisa ya. Nah ini saya belum tahu sih, karena baru isi full, turun 3 bar. Saya belum tahu keiritannya, tapi harusnya irit ya. Terus paling kesimpulannya gini, motor ini dengan harga 20 jutaan ingin mengalahkan Honda Beat dengan ada promo yang 3 tahun, dengan deck yang gede banget, bagasi yang luas, tarikan yang performanya oke. Ini sih pilihan yang bagus juga sih untuk motor tempur, atau mungkin bray-bray yang mau harian online, ojek online, atau menjadikan motor transportasi ya. Karena emang senyaman itu sih, sebagus itu sih sejauh ini ya. Cuman mungkin ya itu ya, nggak keyless, agak ribet aja. Terus pengereman belakang tromol agak dalam, jadi ngeremnya agak dalam. Ya paling itu sih, Bray, dari sudut pandang saya di impresi pertama 100 km pertama dengan Yamaha Gear Ultima 125. Semoga video ini bermanfaat ya, Bray. Terima kasih, Bray.